Ya, selamat malam. Perkenalkan saya Randi Palgunatayasa dari kelompok 2 dengan NFP 020. Nah, kali ini saya akan mendemokan mengenai tugas mingguan yang ketujuh atau PPT yang ketujuh. Nah, problem yang pertama itu ialah the timetabling problem, di mana kita diberikan sebuah pemetaan uh, uh, dosen dengan mata kuliah yang perlu mereka ajar. Misal di sini D1 itu harus mengajar MK1 sebanyak 2 kali, D1 mengajar MK3 sebanyak 1 kali, D1 mengajar MK4 sebanyak 1 kali, dan seterusnya. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan jumlah minimal kelas yang dibutuhkan jika tersedia 4 slot waktu mengajar. Misal di sini 4 slot waktu mengajarnya ialah seperti slot waktu mengajar pagi, slot waktu mengajar menjelang siang, slot waktu mengajar siang, slot waktu mengajar menjelang sore. Nah, itu kan ada 4 slot. Nah, di masing-masing slot itu berapa jumlah minimal kelas yang dibutuhkan agar tabel di atas dapat direalisasikan, di mana dosen-dosen tersebut dapat memenuhi uh, dapat memenuhi syarat uh, pengajaran pada matkul-matkul yang mereka perlu ajari. Nah, di sini caranya itu ialah dengan menggunakan edge coloring seperti yang diminta pada soal. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan edge coloring, tentu saja kita harus membuat sebuah representasi graf dari masalah yang di sini. Nah, dari tabel ini kita bisa membuat representasi sebuah graf seperti berikut. Nah, saya perbesar di sini. Nah, kita lihat di sini ada D1, D2, D3, D4 yang mendefinisikan sebuah dosen. Kemudian MK1, MK2, MK4 sesuai namanya ialah mata kuliahnya. Jadi sini terdapat sebuah edge yang menghubungi D1 dengan MK1 yang berarti D1 perlu mengajar MK1. Nah, itu adalah definisi cara membuat representasi grafnya. Nah, sekarang kita akan melakukan edge coloring dari graf ini. Graf yang memiliki 4 komponen ini atau disconnected graph dengan 4 komponen. Nah, kita melakukan edge coloring sekarang. Nah, dari sini kita perlu mendefinisikan warna-warna dari setiap slotnya. Misal slot pagi warnanya hijau, slot menjelang siang warnanya kuning, dan seterusnya. Nah, sini kita melakukan edge coloring. Misal untuk D1 ke MK1, kita warnai hijau. Nah, untuk yang H2 ini, tentu saja kita tidak boleh mewarnai dengan warna hijau, karena itu akan melanggar aturan dari edge coloring. Nah, sini kita memilih kuning, habis itu ada merah, ada ungu. Nah, ini kan sudah memenuhi persyaratan edge coloring, di mana suatu series itu nggak boleh warnanya sama. Nah, di sini juga D2 karena dia disconnected, maka sini kita bisa pakai warna hijau. Sedangkan sini warna kuning. Nah, ini juga warna hijau, habis itu warna kuning, warna merah, terus di sini warna hijau. Nah, kalau kita memilih warna hijau, itu bisa saja kita pilih warna hijau, namun itu artinya kita menambah suatu kelas lagi dalam satu slot mengajar. Misal di sini untuk warna hijau itu ada 3, berarti ada
tiga kelas yang dibutuhkan dalam satu slot, yaitu slot pagi. Karena dia warnanya hijau, berarti ada 3 kelas yang perlu dialokasikan dalam slot pagi. Begitu pula dengan yang warna kuning ada 3, warna merah ada 3 kelas, dan warna ungu ada 2 kelas saja pada slot menjelang sore. Nah, di sini kita sudah tahu uh, berapa banyak minimal kelas yang dibutuhkan, yaitu ada 3 tadi. Walaupun ungunya ada 2 kelas, ya tetap saja kita butuh 3 kelas untuk slot yang lainnya. Nah, atau penjelasan tadi bisa dijelaskan dengan cara yang lebih formal, yaitu kita menentukan jumlah elemen dari suatu subset maksimal independent set. Nah, sini maksimal independent set-nya itu ialah himpunan vertex atau suatu subset dari independent set yang memiliki elemen yang terbanyak. Nah, di sini E1, E5, E7 merupakan maksimal set dari himpunan subset-subset dari independent set ini. Ini merupakan independent set, ini merupakan maksimal independent set. Nah, kita bisa lihat yang ini bukan merupakan maksimal independent set. Nah, jadi solusinya itu ialah berapa jumlah elemen dari suatu subset, hanya satu subset saja yang kita pilih, karena elemennya sama aja di antara maksimal independent set lainnya. Jadi kita melihat atau menghitung jumlah elemen dari suatu subset maksimal independent set. Nah, di sini kita lihat itu ada 3 elemen. Ada 3 elemen, yang berarti kita membutuhkan minimal 3 kelas untuk 4 slot waktu mengajar. Nah, kita udah tahu bahwa untuk yang jawaban solusi yang A, jika tersedia 4 slot waktu mengajar, kita butuh 3 kelas minimal yang perlu dialokasikan. Itu. Kemudian yang 1B itu pernyataan soalnya ialah jika ada 6 slot mengajar, ada berapa minimal kelas yang perlu dialokasikan. Nah, di sini kita bisa melakukan edge coloring yang berbeda dengan 1A. Untuk yang 1B seperti berikut. Karena ada 6 slot mengajar, maka di sini ada 6 warna, di mana masing-masing warna itu memiliki jumlah kelasnya masing-masing. Misal di sini untuk warna hijau itu ada 2 warna, berarti ada 2 kelas yang perlu dialokasikan pada slot pagi ini. Nah, karena ada 2 warna maka 2 kelas. Begitu pula dengan yang warna kuning, 2 warna. Warna merah 2 warna, warna ungu 2 warna, warna biru 2 warna, dan warna abu 1 warna. Nah, tentu saja dari hasil edge coloring ini kita tahu bahwa dibutuhkan 2 minimal kelas yang perlu dialokasikan untuk 6 slot waktu ajar. Itu. Jadi, atau secara formal, jumlah elemen dari subset maksimal independent set ialah 2 elemen, yang menandakan kita membutuhkan minimal sebanyak 2 kelas untuk 6 slot waktu mengajar. 2 kelas jadinya. Nah, misal kita cuman satu, untuk setiap slot kita mewarnai satu warna aja, jangan 2 warna. Misal di sini E5 pakai warna yang lain, jangan warna hijau. Nah, ini tentu saja kita tidak bisa melakukan edge coloring. Edge coloring yang seperti itu, karena kalau dicoba di sini, misal ini pakai warna lain. Nah, ini kan warna biru ya misalnya. Ini warna biru.
kemudian ini warna abu. Nah, ini D3, MK2, D3, MK3, dan seterusnya. Ini mau pakai warna apa? Nah, itu nggak bisa. Jadi, untuk 6 slot waktu mengajar dengan alokasi satu kelas saja itu nggak bisa. Maka kita butuh 2 kelas saja. Sama dengan kasus yang ada pada 1A, yaitu jika kita membuat 2 kelas saja itu tidak cukup. Jadi kita perlu minimal 3 kelas. Nah, kemudian untuk nomor 1C itu hanya membuat tabelnya aja. Ya, di sini saya sudah menjawab. Nomor 1C itu kita membuat penjadwalan yang didapat dari hasil 1A sama 1B. Nah, ini merupakan jadwalnya. Untuk kelas A dan pada pagi hari itu, atau slot pada pagi hari itu D1 mengajar MK1. Nah, dan seterusnya. Sama juga dengan tabel 1B dengan slot mengajar 6 slot mengajar. Ini pagi, menjelang siang, dan seterusnya. Itu ada 6. Nah, kemudian nomor 2 itu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Kadek Fajar Pramarta Sudana dengan NRP 0925231185. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2, yaitu soal The Sudoku Problem. Yang mana soalnya itu adalah jelaskan bagaimana sebuah permainan Sudoku dapat mempresentasikan permasalahan 9 vertex coloring. Nah, jadi ini soalnya ada gambarnya seperti ini. Ada Sudoku yang dimana size itu adalah 9x9 dengan constraint-nya ada tambahan constraint yaitu dalam kotak-kotak biru yang di sini. Jadi kan Sudoku itu kalau nggak salah dia itu kalau misalnya kita masukin nomor horizontal dan vertikal dan horizontalnya itu nggak boleh sama, nggak boleh ada yang sama nomornya. Dan juga di dalam ininya, di dalam subgridnya, misalnya dalam kotak ini, misalnya kita naruh value di sini, itu nggak boleh sama dengan value yang ada di subgrid yang ini. Misalnya kita taruh 2 sini, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita taruh 3, ini nggak apa. Tapi kalau misalnya kita 1 kan, ini ada yang mengganggu sini, jadi dia bakal di skip. Nah, jadi setelah itu juga, constraint tambahan yang saya jelaskan itu ada di dalam kotak biru ini. Jadi dalam kotak biru ini juga ada tambahan subgrid yang sama, algoritma yang sama, yaitu misalnya kita taruh nomor di sini, misalnya adalah di sini misalnya 2, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Walaupun di subgrid yang ini nggak ada 2, sama horizontal vertikal nggak ada 2, tetapi di dalam subgrid birunya ini itu ada data 2. Jadi dia tuh nggak boleh di dalam subgrid itu terdapat constraint tambahan. Jadi mungkin value untuk complete-nya seperti ini. Dimulainya itu adalah 9, 4, 6, dan seterusnya. Bisa kita lihat juga di dalam subgrid ini semua itu unik. 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai 9. Di dalam horizontal dan vertikal itu juga unik. Di dalam subgrid yang biru dia juga unik. Misalnya nih 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, jadi jawaban ini pada permasalahan Sudoku kita bisa menyelesaikannya menggunakan vertex coloring. Dengan merepresentasikan setiap sel itu adalah sebuah vertex. Jadi kita ubah setiap sel itu menjadi sebuah vertex, dan constraint pada setiap sel adalah sebuah edge. Jadi constraint itu adalah misalnya constraint horizontal, bakal akan membuat edge dari vertex 0 ke yang ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Misalnya constraint subgrid, dia akan membuat edge dari 0 ke subgrid, ke sel-sel subgridnya, dan seterusnya. Nah, constraint yang dimaksud adalah aturan-aturan di mana angka yang dapat diisikan pada suatu sel tidak boleh sama dengan angka pada vertikalnya dan horizontal pada grupnya atau subgridnya, dan dalam grup yang berwarna biru atau grup subgrid yang biru. Nah, step yang diperlukan untuk menyelesaikan adalah sebagai berikut. Jadi di sini saya juga menggunakan Unity Engine agar saya bisa memudahkan dalam pengerjaan algoritmanya dan juga dalam penggambaran alur algoritma seperti gimana. Nah, jadi pertama-tama untuk menyelesaikan itu, kita ubah ini menjadi permasalahan 9 vertex coloring.
Tapi sebelumnya kita harus tandai dulu setiap vertexnya menjadi sebuah angka ID. Jadi dimulai dari atas itu 0, yang kanan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, horizontal bertambah. Misalnya dia sudah lewat, dia bakal lanjut di bawah. Jadi 0, 1, 2, 3 sampai 80. Ini adalah ID pada setiap vertex pada setiap selnya. Nah, jadi pertama-tama itu kita harus buat vertex-vertexnya dan posisikan seperti bulat agar kita lebih mudah untuk lebih mudah untuk menggambarnya lah atau merepresentasikannya. Di sini dalam Unity-nya kita jalankan. Jadi pertama-tama saya membuat sebuah vertex ini. Jadi vertexnya itu adalah sebuah bulatan kecil dengan identifier yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, setelah itu kita sambungkan constraint pada horizontalnya. Nah, caranya kita sambungkan constraint horizontal itu kita tinggal gini aja. Misalnya di sini constraint horizontal kita tinggal cek pada setiap pada setiap horizontalnya. Kita akan sambungkan setiap vertexnya ke dalam vertex horizontal lainnya. Jadi kita tinggal loop aja pada X-nya, terus kita ambilkan neighbor-nya, dan kita tambahkan koneksinya. Nah, jadi setelah itu, misalnya kita jalankan, akan jadi seperti ini. Jadi misalnya ini adalah vertex 0, dia koneksi horizontal dengan seperti yang tadi kita sudah buat. Itu kan dia koneksi dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 8. Jadi dia akan memiliki edge dari 0 ke vertex yang lainnya di dalam row yang sama. Jadi seperti ini, dia akan membuat sebuah vertex, sebuah edge yang dia akan menyambungkan satu sama lain. Jadi 0 ke 1, 0 ke 2, 0 ke 3, dan 0 ke 8. Seterusnya juga sama, misalnya kita di dalam row yang terakhir. Misalnya di dalam 72, ini 72 kan, nah di sini dia akan koneksi sampai vertex 80. Jadi sudah kita buat untuk constraint horizontalnya. Sekarang kita buat constraint vertikalnya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalau kita bayangkan kita buatnya manual kan sudah pasti tidak bisa. Jadi sini saya gunakan Unity supaya lebih gampang juga. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Untuk cara mengkoneksi edge vertikal itu cukup mudah juga. Misalnya kita misalnya kita cek 0, edge-nya itu vertex 0 akan memiliki edge yang akan mengkoneksi ke 9, 18, 27, 36, sampai 72. Sama juga dengan 4, dia akan memiliki koneksi dari 4, 13, sampai 78. Jadi sudah buat kita constraint vertikalnya. Setelah kita buat constraint vertikal, kita akan membuat constraint groupnya. Constraint groupnya kalau misalnya kita tambahkan ke dalam ini, ke dalam graph ini, akan jadi seperti ini. Nah, jadi akan seperti itu. Kita sambungkan constraint groupnya, misalnya seperti ini. Ini mungkin agak cukup susah dilihatnya, tapi kita lihat dengan ini aja. Dengan contohnya, misalnya vertex 0. Dia akan memiliki edge ke 1, 2, 9, 10, 11, 18, 19, 20. Dia akan memiliki edge sampai subgrid-nya. Misalnya juga di dalam 30. Dia akan memiliki edge ke 31, 32, 39, sampai 50. Dan seterusnya juga. Setelah kita membuat constraint groupnya, kita harus membuat constraint terakhir, yaitu adalah group dalam birunya. Jadi kalau misalnya kita buat group dalam biru, hasilnya akan seperti ini. Dan misalnya kita jadikan satu dengan grafnya, hasilnya akan seperti ini. Nah, dia akan koneksi-koneksi juga dengan grup birunya. Jadi dalam grupnya birunya misalnya sini. Misalnya vertex 20, dia akan memiliki koneksi 10, 11, 12, 19, sampai 30. Dia akan memiliki koneksi sebesar grid ini. Misalnya juga grid 61. Dia akan memiliki koneksi edge ke 50, 51, sampai 70. Jadi dia akan memiliki koneksi sebesar grid ini. Jadi setelah kita membuat ini constraint-constraintnya, kita sekarang harus men-set default value-nya. Default value itu juga simple aja. Kita set pada setiap vertex, kita set data-datanya dengan data default-nya yang sudah diberikan pada soal, yaitu seperti ini. Di dalam soal itu, data default-nya kalau misalnya dia
di selnya kalau nggak salah itu 7, dia akan di set 1, sudah sesuai sini 7 dia akan set 1, dan seterusnya mungkin sampai 9 ini. 9 itu adalah indeks 73, jadi di indeks 73 dia akan setnya menjadi 9. Nah, jadi hasilnya kalau misalnya set default value-nya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi birunya tadi hilang karena saya jadikan satu koneksinya. Nah, jadi setelah kita set default value, kita bisa jalankan vertex coloring-nya. Nah, dalam algoritma vertex coloring itu simpel aja. Kita buat dulu ininya, setnya, yang dia tuh dimana setiap vertex kita harus simpan, yaitu sudah mencoba data berapa saja. Nah, jadi kita loop aja dari 0, indeks 0 sampai 81. Nah, kalau misalnya dia itu datanya itu di log, artinya di log itu misalnya datanya itu sudah dikalahin dari awal, kita akan skip data tersebut. Kalau enggak, kita dapetin free value-nya. Jadi free value itu kita loop aja dari angka 1 sampai 9. Kita cek netboard-nya itu apakah mempunyai value ini. Jadi netboard itu adalah koneksi-koneksi dari edge-nya. Jadi koneksi-koneksi pada constraint sebelumnya. Atau juga vertex yang ini sudah vertex yang ini sudah menggunakan value-nya ini. Jadi kalau misalnya dia sudah menggunakan, dia akan skip. Dan kalau misalnya dia tidak terkena if ini, kita akan set free value-nya dan kita akan break. Kalau misalnya free value-nya itu enggak sama min 1, artinya ada value yang free. Kita set ya, apa tuh? Kita set vertex sekarang itu value-nya itu adalah itu, dan kita set vertex sekarang dia itu sudah mencoba value yang ini. Nah, habis itu juga kita tambahkan ke stack current inputs, kita tambahkan vertex yang sekarang dengan value yang sekarang. Nanti ini kita gunakan sebagai backtracking karena bisa saja di dalam perjalanan itu free value-nya itu adalah min 1. Jadi kita harus backtrack ke vertex sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya vertexnya itu kalau misalnya datanya itu min 1, jadi kita nggak bisa nemuin value yang free. Kita cek dulu kalau misalnya vertex yang sekarang itu adalah 0, berarti kita tidak menemukan solusi atau mungkin algoritma akan rusak. Tapi kalau misalnya dia nggak sama 0, kita set dulu vertex yang kita di dalam vertex di dalam indeks sekarang itu kita clear untuk value yang sudah kita coba. Jadi kita clear value yang sudah kita coba karena kita akan menggunakan value lain pada vertex parent-nya. Habis itu kita buat tuple-nya. Jadi kita dapatkan tuple-nya input yang sebelumnya. Jadi kita dari stack kita pop, kita dapatkan vertex-nya. Karena vertex itu kan sudah kita add di sini tadi, kita dapatkan vertex-nya dan kita set value-nya menjadi min 1. Jadi kita set value dari vertex sebelumnya yang sudah memiliki input itu menjadi min 1. Jadi kita set menjadi clear. Nah, jadi dia akan looping terus sampai dia menemukan sampai 81. Nah, setelah dia menemukan complete sampai 81, dia akan mengoutputkan data-datanya. Jadi kalau misalnya untuk di dalam Sudoku itemnya juga sama, kita untuk cek netboard-nya itu simple aja. Kalau misalnya value-nya itu min 1 atau enggak dia misalnya mau ngecek dia mau ngeset data itu menjadi clear, itu kita langsung aja return false. Namun kalau misalnya dia ingin ngeset 1 sampai 9, 1 sampai 9, kita akan cek ke CM netboard-nya di dalam vertex connected-nya, di dalam HSS-nya. Jadi kita akan set kalau misalnya dia tuh ada value-nya, kita return true aja. Nah, ini cuma set value-nya itu simple aja. Ini untuk pengecekan kalau misalnya ada kesalahan di dalam algoritmanya. Nah, jadi kalau misalnya kita jalankan, akan jadi seperti ini. Nah, jadi sudah bisa solve dengan data-data seperti ini. Tapi kalau misalnya kita ingin melihat pelan-pelan, misalnya slip-nya adalah 1000. Kita mulai misalnya dari 0 ke 1, 2, 3, 4, 5 sampai dia backtracking 10, 12, 13, 13 itu mungkin sudah tidak free value, dia akan backtrack lagi ke sini, backtrack, dia akan input lagi,
Dia akan backtrack lagi, dia akan input sampai ketemu. Karena delaynya lama, kita kurangin aja jadi 100. Jadi ini lebih kelihatan. Jalannya seperti ini, tapi mungkin terlalu lama juga. Kita ubah menjadi 10 milisecond. Kita mencoba terus. Mungkin sekarang masih nge-stuck. Tinggal apa? Mungkin ini masih kelamaan. Kita kurangin aja lagi satu. Kalau salah sampai berapa ya? Yang max tuh warnanya. Oh ini udah. Dia mulai dari kuning. Kan ini kan sudah nggak ketemu dia. Dia akan backtrack sampai misalnya 0. Kalau misalnya 0, kalau misalnya dia 1 itu sudah nggak ada data lagi, 0 ini akan set ke data berikutnya. Ini sampai jauh. Ini udah 7 sekarang. Seharusnya dari 9 dia sudah komplit. Karena di dalam soal juga graf yang komplit itu dia tuh data 0 itu dia tuh sama dengan 9. Ini udah 8 sekarang. Seharusnya lagi bentar sudah ketemu. Nah, sekarang sudah 9. Ini yang last harusnya. Dan sudah solve. Algoritma ini sebenarnya cepat karena tadi kita tambahkan slip aja, yaitu kelihatannya lebih lama. Tapi kita tambahkan slip agar kita bisa tahu alurnya seperti apa. Karena algoritma juga cukup cepat. Nah, jadi solve. Jadi datanya seperti ini. Bisa kita cek pada graf soal. Pada graf soal itu diminta kalau misalnya dia tuh vertexnya itu paling terakhir, itu adalah 8. Jadi kita cek 8. Ataupun mungkin kita cek dalam row-nya. Dari startnya adalah 72. 72 dia mulai dari 6. Jadi 6, 6, itu 9, 9, 1, 1, 2, 2, 7, 7, 4, 4. Dan misalnya kita random aja di dalam row yang sini, yang sini aja. Dan mana dia? Dalam row 45, misalnya 45. Misalnya dalam 45, itu hasilnya 2, 2, 6, 6, 3, 3, 5, 5, dan seterusnya sampai, atau lanjut aja sampai 94, 8, ya, 1, ya, sampai 9, 53,
adalah 9. Jadi 53 adalah 9. Jadi mungkin sekian untuk saya pada soal nomor 2. Jadi saya tutup dengan terima kasih. Ya, kemudian nomor 3 ialah the marriage problem, di mana terdapat 5 anggota dewan di sini dan 3 anggota komisi. Nah, pertanyaannya itu ialah jika pemetaan kelima anggota dewan terhadap 3 komisi seperti gambar di bawah, ada pemetaan kelima anggota dewan ke 3 komisi, apakah setiap komisi dapat mengirimkan satu wakilnya. Nah, jadi apakah komisi 1, 2, dan 3 itu dapat mengirimkan salah satu dari salah satu sebagai wakil dari anggota-anggotanya. Misal K1 memiliki 2 anggota, kemudian K2 memiliki 3 anggota, dan K3 memiliki 3 anggota. Nah, permasalahannya apakah K1 itu dapat mengirimkan anggotanya, di mana uh, anggota mengirimkan wakilnya, di mana wakil-wakil tersebut hanya memiliki uh, satu komisi, sebagai perwakilan. Jadi satu dewan itu hanya satu matching, tidak boleh dua. Misal di sini D1 hanya boleh sebagai perwakilan dari K1, namun tidak boleh secara bersamaan mewakilkan K2. Itu nggak boleh. Jadi hanya K1 aja. Atau hanya K2 saja. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Nah ini cara menyelesaikannya sudah disarankan dari sini. Kita menggunakan pengarian method. Nah, pengarian method itu membutuhkan suatu representasi tabel dari dari graf ini. Jadi di sini kita ada dewan 1, dewan 2, dan seterusnya. Dan juga pada kolom ini ada K1, K2, K3. Nah, di mana entry-entrynya itu merupakan hubungan matching antara K1 dengan D1, contohnya. Hubungan matching antara komisi dengan dewannya. Misal di sini adalah K1 sama D1 itu nilainya 0, di mana 0 jika terdapat matching antara K1 dengan K1 dengan D1. Nah, sini ada entry yang ini nilainya 1, di mana K1 dengan D3 itu tidak dapat matching. Nah, berarti yang nilainya 0, entry-nya 0, itu terdapat matching antara K dengan D-nya, dan jika D1 maka tidak terdapat matching. Nah, di sini aturan dari pengarian method mengatakan kita harus memilih entry yang entry-nya itu 0, demikian hingga tidak ada pemilihan entry yang nilainya 0 selanjutnya dengan letak posisi di baris dan kolom yang sama dengan letak pemilihan entry sebelumnya. Nah, jadi yang aturan yang maksud bisa dilihat pada contoh ini. Jadi sini langkah 1 ialah memilih Dewan 1 sebagai wakil dari Komisi 1. Nah, di sini Dewan 1 dan K1 itu 0, yang artinya ada matching. Berarti Dewan 1 merupakan wakil dari Komisi 1. Nah, di sini kita tidak boleh memilih nilai-nilai yang ada pada baris dan kolomnya yang kita pilih. Sini untuk baris ini kita nggak boleh memilih angka-angka yang di sini, sama yang di sini. Jadi D2
tidak boleh mewakilkan sebagai anggota Komisi 1, dan juga Dewan 1 itu nggak boleh mewakilkan sebagai Komisi 2 gitu. Nah, di sini kita akan memilih Dewan 3 sebagai wakil dari Komisi 2. Ini Dewan 3 wakil sebagai Komisi 2. Nah, jadi di sini Dewan 3 itu sekarang nggak boleh sebagai wakil dari Komisi 3, dan juga Dewan 4 nggak boleh sebagai wakil komisi dari komisi sebagai wakil dari Komisi 2, karena Dewan 3 sudah mengambilnya. Nah, kemudian di sini langkah ketiga kita memilih Dewan 4 sebagai wakil dari Komisi 3. Nah, dari sini kita sudah memilih wakil-wakil Dewan sebagai wakil-wakil Dewan dari masing-masing komisi. Nah, jadi setiap komisi dapat mengirimkan satu wakilnya dengan assignment atau meeting sebagai berikut. Komisi 1 itu diwakilkan oleh Dewan 1, Komisi 2 diwakilkan oleh Dewan 3, dan Komisi 3 diwakilkan oleh Dewan 4. Nah, sekian dari demo tugas PPT 7 dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat malam.